Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai bab 9, yaitu tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS, Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang pertama adalah wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua sebagai ilustrasi apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Lalu ada ketahanan nasional sebagai strategi. Pengertian tiga berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari ada ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan religi, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan pada rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 mengatakan, setiap warga negara berhak 250 dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanyalah terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu dapat turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Patut kita sadari sepenuhnya bahwa kesadaran bela negara bukanlah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dalam diri setiap warga negara. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara,
tentu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Perlu kita ingat juga bahwa hanya di dalam negaralah individu warga negara melangsungkan proses personisasi dirinya, proses penyempurnaan dirinya menjadi pribadi yang utuh sepanjang hidup. Dengan demikian, negara sesungguhnya melekat pada diri manusia. Apabila negara terancam eksistensi, individu warga negara pun terancam eksistensinya. Konsekuensi logisnya ialah bela negara adalah tugas kemanusiaan yang sangat fundamental dan eksistensial, yang tidak dapat ditawar-tawar. Menolak untuk membela negara sama artinya menolak membela dan mempertahankan kehidupannya sendiri. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad, Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalan sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerak komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi, dan bidang. Misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2005. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan berdasar konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan
nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANNAS, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagian kondisi, gambaran TANNAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang juga rendah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi atau cara untuk pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan untuk tolak ukur dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya makin luas dan makin kompleks. Konsepsi ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa seperti dapat dilihat pada gambar berikut. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional akan dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.